Kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, melanjutkan pembahasan dari Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Kita membaca ayat pertama sampai dengan 12. Lukas pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat 12. Kita baca bergantian, kita baca yang ganjil oleh saya, saudara membaca yang genap. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripada yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kita minta pertolongan anugerah Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita secara khusus. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Untuk orang di sekitar saudara, saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin memohon kehadiran Tuhan secara khusus ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, supaya bukan kami yang mengerti dengan pikiran kehendak kami sendiri, tapi Roh-Mu yang kudus yang boleh mencelikkan mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, supaya kami sungguh mendengar apa yang Tuhan katakan, dan benih yang kudus itu boleh jatuh di dalam hati yang Tuhan sudah persiapkan, boleh bertumbuh, boleh berakar ke bawah dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini, berkati juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan, bahkan ketidaklayaan. Tuhan yang memberikan kasih karunia dan penopangan dari Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah membaca di dalam pasal yang lalu, yaitu pasal ke-11. Di situ bagaimana Yesus Kristus bukan hanya rebuke orang Farisi, tapi juga ahli-ahli Taurat. Lalu kita membaca di dalam bagian ini pasal yang ke-12, waktu ada orang-orang yang lebih banyak, kita percaya di dalam pasal 11 perikop yang sebelumnya itu settingnya agaknya lebih kecil itu karena dia diundang di rumah seorang Farisi. Tapi ketika dia ada kesempatan kembali, beribu-ribu atau lebih tepat orang-orang lain yang punya kesempatan untuk mendengar Yesus, beribu-ribu orang banyak yang berkerumun. Lalu Yesus menekankan sekali lagi bagian ini, ragi kemunafikan. So istilah ragi di dalam Alkitab memang nggak selalu dipakai negatif, itu sesuatu yang
bisa dipakai negatif, bisa dipakai positif. Kita membaca bagaimana Yesus juga memakai istilah ini, istilah ragi, untuk menggambarkan realita kerajaan Allah, ya, ragi, adonan, menghamirkan semuanya. Tapi di sini dipakai secara negatif. Saudara perhatikan natur atau gerakannya, atau apa ya istilahnya ya, sifatnya itu sama. Ini semacam imitasi dari dosa terhadap pekerjaan Roh Kudus, terhadap pekerjaan firman. Ragi. Begitu masuk akan menghamirkan semuanya, baik itu benih yang kudus ataupun juga imitasinya, yaitu dosa. Gambaran di sini sudah, waktu kita melihat sesuatu yang buruk itu masuk, itu akan mempengaruhi semuanya, itu nggak bisa dilokalisasi. Mungkin gambaran sederhana ya, yang juga dijelaskan oleh Paulus sendiri, gambaran secara penjelasan biologis. Kita juga nggak bisa melokalisasi rasa sakit kan ya, nggak bisa gitu. Saudara kalau sakit gigi, terus saudara konsentrasikan ini persoalan cuma ada pada gigi. Kita seluruh tubuh akan menanggung perasaan sakit itu kan, meskipun kita tahu sakitnya adalah dari gigi dan juga di gigi, tapi ada satu kaitan organik satu dengan yang lain. Demikian waktu kita melihat ragi, nggak bisa dilokalisasi. Itu kalau sudah kena adonan ya, sudah mulai tercampur, kita nggak bisa balikin lagi, nggak bisa dibalikin ya, di apa itu, diputar balik lagi nggak bisa, karena sudah mencemari kemana-mana. Kalau kita salah taruh barang ya bisa dirapikan gitu. Tapi kalau saudara sudah menjatuhkan satu tinta di satu cairan yang bersih jernih ya, saudara mau balikin lagi, pisahin tintanya itu sulit sekali, perlu teknik yang tinggi sekali. Demikian juga waktu kita melihat ragi, ya, ragi kemunafikan. Selain kemunafikannya sendiri bahaya, tapi juga penyebarannya, orang tidak sadar kalau itu sudah tersebar. Maka sekali lagi kalau boleh mengulang apa yang kita sudah bahas di dalam minggu yang lalu, di dalam perikop sebelumnya, di situ dikatakan seperti, diumpamakan seperti kubur kan. Kuburnya nggak pakai tanda. Kalau kubur pakai tanda orang langsung menghindari, ini nggak pakai tanda, orang yang berjalan di atasnya nggak mengetahuinya, dan karena itu kemudian menajiskan dirinya tanpa dia tahu. Sekali lagi ya, ragi waktu setelah itu tersebar akan sulit untuk ditarik kembali. Ini seperti satu virus, seperti satu bakteri yang berkembang biak begitu cepat di dalam kehidupan manusia. Consciously, unconsciously, ini ditularkan oleh orang-orang yang dengan sengaja melakukan kemunafikan, seperti yang dicatat di sini adalah orang-orang Farisi. Ada satu kebahayaan di dalam ini, company orang-orang yang hidup seperti ini, karena kita rentan, kita rapuh, dan kita tidak kebal. Di dalam Alkitab banyak sekali bagian yang membicarakan tentang aspek komunal, bukan cuma aspek individual, termasuk dalam bagian ini. Karena itu waktu kita membaca misalnya di dalam Mazmur 1, penting sekali dikatakan jangan bersama-sama duduk bersama dengan orang fasik. Itu bukan berarti orang Kristen lalu diminta untuk menciptakan ghetto gitu, terus nggak urusan dengan orang berdosa sama sekali, nggak mungkin kita sendiri juga berdosa gitu. Tapi apa yang dimaksud di situ dalam Mazmur 1, yaitu bahwa seperti yang dikatakan di sini, ragi itu kalau sudah menyebar, kita nggak bisa lagi menahan. Orang yang nggak berniat seperti itu pun juga akan tertular. Itu menjadi satu lifestyle, jadi satu sistem yang kita seperti nggak diberikan pilihan lagi. Saya percaya di Indonesia kita sendiri juga menghadapi model seperti ini kan ya, sistem. Betapa sulitnya orang hidup nggak mengikuti sistem yang sudah salah ini. Lalu orang mesti keluar daripada sistem yang keliru, itu sangat tidak mudah, pengorbanannya besar dan juga bahayanya besar. Nah, kita lihat di dalam bagian ini sekali lagi Yesus dengan berani menegur, ya, ingin menyelamatkan kelompok yang besar ini, beribu-ribu orang dikatakan, supaya jangan terjangkiti atau tertulari terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan apa kita sudah bahas di dalam pasal yang ke-11 ya, di situ Yesus memberikan beberapa poin kan tentang ahli-ahli Taurat itu khususnya. Saya nggak akan mengulang lagi, sudah bisa baca di ringkasan khotbah. Tetapi kalau kita boleh sekali lagi menambahkan mungkin satu poin ya, yang esensial, substansial, ya, kemunafikan itu apa sebetulnya? Yaitu satu keadaan yang tidak mencerminkan
kesinambungan, ya, integritas antara yang di luar dan di dalam dan di luar itu berbeda. Itu namanya kemunafikan. Kemunafikan itu bukan berarti setiap orang harus sempurna lalu nggak pernah punya kelemahan lagi gitu. Karena kita tahu, saudara dan saya, kita semua punya kelemahan. Kemunafikan itu bukan berarti kita orang itu bagus di situ tapi dalam bagian lain dia itu lemah sekali, ya. Ya, mungkin kita sendiri juga seperti itu. Tapi itu tidak necessarily menjadikan kita orang yang munafik. Munafik itu bukan orang yang baik di satu bagian lalu kurang di dalam bagian yang lain. Saya percaya kita semua punya persoalan itu. Tapi waktu kita di dalam satu keadaan tidak jujur, ya, dengan kelemahan kita sendiri. Saya pernah sharing, kalau saudara masih ingat, waktu kita bahas tentang ini, ya, pendidikan anak-anak dan sebagainya, kita kadang bergumul tentang persoalan otoritas. Sekarang tahun 2013 makin lama seperti makin susah untuk memberikan tempat otoritas di dalam pendidikan orang-orang yang lebih muda daripada kita gitu, cenderung lebih ke arah egalitarian, makin lama makin nggak bisa menerima apa artinya otoritas gitu. Ditambah lagi mereka sekarang lebih banyak akses terhadap pengetahuan terhadap kita yang agak kuno dan seterusnya. Kita juga nggak bisa bersaing dengan mereka. Lalu bagaimana kita masih bisa mendapatkan wibawa dan dignitas, ya, terhadap orang-orang yang ditempatkan Tuhan di dalam ordo yang setelah atau di bawah kita. Saya percaya bukan dengan jalan pura-pura nggak punya kelemahan, karena itu konyol dan juga akan menipu, akan mengecewakan. Tapi dengan jujur terhadap kelemahan kita dan bahwa kita sendiri juga struggling dengan kelemahan itu yang tetap akan memberikan kepada kita wibawa yang seharusnya. Tapi kemunafikan mengajarkan yang berbeda, ya. Mengajarkan yang berbeda, kita menutupi kelemahan, ya, kompensasi kelemahan, saya sudah bahas minggu lalu. Gak sincere, ya, di dalam hati, memainkan satu peran yang berbeda. Ada orang di dalam kehidupannya itu sangat ahli, ya, expert, seperti di dalam pikirannya itu banyak channel gitu, ya. Ntar kalau sudah ketemu sama orang apa, channel 3 gitu. Ketemu sama orang apa, channel 5 gitu kan, ya. Ketemu sama orang apa bisa atur 6, dan itu cepat sekali gitu. Sangat mahir, ya. Saya barusan dari ini, ya, satu engkong kakek mertua saya meninggal gitu kan, di dalam keadaan perkabungan. Lalu di situ menyaksikan juga bagaimana orang-orang yang, ya, bisa punya kekuatan channel itu, ya. Begitu dia di bawah masih mungkin cerita, seneng, tertawa, tapi begitu diminta memberikan satu speech, naik ke atas langsung ganti channel, terus bisa ada air mata dan sebagainya. Wah, itu amazing, benar-benar amazing tuh, kemampuan seperti itu. Saya nggak punya kemampuan seperti itu, ya, memang kurang berbakat sih. Tapi ada orang-orang punya kemampuan seperti itu, sudah langsung bisa switch, ya, dan seperti kayak, wah, ini langsung ganti topengnya diganti dengan topeng yang lain, dan profesional, sekali lagi profesional. Kita mesti hati-hati, ya, dengan kecenderungan yang seperti ini, ya, meskipun ini, ya, mungkin certain skill juga, tapi seringkali nggak melibatkan apa yang di dalam hati, itu yang berbahaya kan. Kalau kita boleh bandingkan di dalam sejarah ini, ya, sejarah seni, sejarah musik, sejarah ini seni pada umumnya gitu. Ya, ada perbedaan dengan ini, periode barok dengan periode romantik. Di dalam periode barok itu waktu kita menyajikan seni atau misalnya memainkan musik, selalu ada distance, kan zaman rasionalis, ya. Orang-orang seperti René Descartes dan sebagainya, ada distance. Jadi saya nggak boleh terlalu terlibat di dalamnya, itu harus di dalam kontrol saya sebagai subjek, yang saya mainkan itu objek, ya. Saya bisa ganti-ganti cepat, ganti-ganti channel, ya, karena memang saya nggak pernah terjun ke dalam. Tapi kalau kita perhatikan di dalam penghayatan daripada zaman romantisisme, ya, orang nggak bisa seperti itu lagi. Orang betul-betul tenggelam di dalamnya, kalau bisa sedalam-dalamnya. Nah, orang seperti Robert Schumann pernah menggubah satu memang dia sendiri juga sudah ada kecenderungan schizofren sih, tapi dia pernah menggubah di dalam musiknya itu dua karakter yang sama sekali bertolak belakang, ya. Satu karakter yang wild, karakter Dionysius gitu, karakter yang jantan perkasa dan sebagainya. Lalu satu lagi karakter yang sangat feminin, lembut, soft, gentle, ya, Florestan, Eusebius. Lalu setelah dia
begitu menjiwai masuk ke dalam dua karakter itu langsung dia kolaps. Itu nggak akan terjadi di dalam zaman barok, nggak ada orang kolaps bukan karena itu. Kenapa? Karena selalu ada distance. Ini cuma topeng, ini cuma peran yang saya mainkan. Saya adalah pemain sandiwara. Saya bukan mengatakan ini ini bukan mau sedang menjudge romantik, itu pada dasarnya lebih biblical, bukan itu. Tapi di dalam arti bahwa di dalam kehidupan kita bisa terjadi kemungkinan paradigma seperti itu juga, waktu kita menjadikan segala sesuatu itu sekedar sebagai sesuatu yang saya kendalikan, sebagai objek yang di luar, ya, dan bukan sesuatu yang saya hayati. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan bisa dikhotbahkan secara profesional, bisa. Waktu kita sharing kepada orang lain bisa secara profesional, bisa. Maksudnya saya nggak harus terlibat. Bahkan keterlibatan yang diciptakan pun juga bisa kalau mau. Seperti tadi loh, yang saya ambil contoh, ya, orang berdiri di atas, tadinya barusan ketawa-ketawa, begitu naik nggak ada 1 menit, setengah menit pun juga nggak ada, bisa langsung ganti channel, terus setelah itu sedih gitu kan, ya, seperti mukanya muram, seperti terpukul sekali gitu. Wah, luar biasa, ya, luar biasa ada kemampuan seperti itu. Dan saya percaya sudah, either kita berbakat atau kurang berbakat, kita nggak kebal dengan kecenderungan seperti itu. Ini yang disebut dengan kemunafikan. Kemunafikan adalah orang yang nggak ada kaitan, ya, disintegrated antara yang di luar dan yang di dalam, ya. Nggak sama gitu. Yang di luar nggak mencerminkan yang di dalam. Ekspresi yang di luar itu berbeda dengan apa yang sebetulnya di dalam hati, tapi cuma sekedar pengelolaan manusiawi belaka gitu. Bukan satu ketersentuhan natural yang terjadi karena kita menerima sesuatu dari Tuhan, ya, tergerak, tapi sesuatu yang kita create sendiri professionally. Bukan sesuatu yang kita karena kita sebagai satu respons. Saya seringkali mengatakan seluruh kehidupan kita itu respons di hadapan Tuhan. Ini bukan respons, tapi sesuatu yang saya initiate, sesuatu yang saya inisiatif sendiri, menciptakan dari diri saya sendiri, lalu kemudian itu berusaha untuk mengesankan orang lain. Sekali lagi, di dalam kemunafikan itu nggak ada satu transformasi yang betul-betul terjadi di dalam hati. Kenapa? Karena kita nggak pernah membuka bagian dalam tersebut, ya. Kita maunya main dengan hal-hal yang eksternal, kerohanian yang eksternal, ibadah menjadi ibadah yang eksternal. Semuanya bisa jadi eksternal, ya. Kehidupan family eksternal juga. Nggak melibatkan apa yang ada di dalam hati, akhirnya menjadi orang yang munafik, ya. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang digambarkan seperti itu. Yesus memperingatkan kepada pertama murid-muridnya, tapi juga kemudian ribuan orang yang ada di sini. Ayat 2 dan 3 mengatakan mengapa nggak worth it, nggak mungkin juga menjalankan filosofi kemunafikan itu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Ini satu panggilan untuk hidup transparan, ya, panggilan untuk hidup terbuka. Ya, kalau kita boleh aplikasikan di dalam hal sederhana, ya, khususnya mungkin di dalam culture kita, ya, culture orang Indonesia yang suka gosip. Ya, kita seringkali mengatakan sesuatu yang kita nggak siap kalau itu terbuka, lalu kemudian orang lain mengetahui dan sebagainya, ya. Kalau kita cerita ke A, kita bilang, saya cuma kasih tahu kamu, ya, jangan kasih tahu orang lain lagi. Si A terus kasih tahu lagi sama si B, saya cuma kasih tahu kamu, jangan kasih tahu orang lain lagi. Terus kasih tahu lagi ke C, ke D, akhirnya 1000 orang semuanya tahu, dan berdasarkan semboyan yang tak cuma boleh tahu adalah 1 orang lagi. Lalu terus menjadi semua orang tahu. Akhirnya orang yang diomongin tahu juga. Setelah orang yang diomongin tahu, lalu bagaimana? Wah, kita panik, kita bikin satu penjelasan rasionalisasi, kita bikin cerita-cerita demikian, kita bilang kamu salah mengerti lah, dan seterusnya. Tapi intinya adalah kita sebenarnya tidak siap perkataan yang kita katakan itu didengar oleh banyak orang. Dan pertimbangannya bukan karena pertimbangan rohani seperti misalnya, oh dia belum siap untuk menerima kalimat itu, bukan gitu. Tapi karena saya nggak siap bahwa saya akhirnya terbongkar kejelekan saya, yang suka ngomongin orang lain, kelemahannya, kejelekannya gitu. Sekali lagi,
Kalau pertimbangannya adalah, oh jangan diketahui banyak orang, nanti orang nggak siap bagaimana, itu masih rohani gitu alasannya ya. Jangan kedengaran dia, nanti dia terus nggak siap mendengarnya bagaimana, itu alasannya paling tidak, masih alasan untuk orang lain kan ya. Tapi alasannya tidak kan, alasannya untuk alasan karena saya terancam nanti, relasi saya rusak dan orang akan langsung tahu saya orang yang suka ngomongin kejelekannya orang lain deh. Apa itu menciptakan satu cerita-cerita di depan saya baik-baik, padahal sebenarnya di belakang saya ngomongin dia, itu kan nggak enak sekali kalau ketahuan. Kemunafikan, ketidaksiapan untuk diperhadapkan secara publik. Ini satu panggilan, sekali lagi ya, satu panggilan ajakan ayat 2, ayat 3 khususnya dari Tuhan Yesus untuk hidup transparan ya, untuk hidup transparan. Kalau kita sudah mengatakan ya sudah, kita mesti siap bahwa orang lain mengetahuinya. Cara paling baik sebetulnya kalau kita kurang suka atau kita rasa ada sesuatu kelemahan di dalam diri orang lain, cara yang paling dewasa itu berbicara langsung dengan dia. Sebelumnya pasti perlu bicara terlebih dahulu kepada Tuhan, yaitu minta kekuatan, bicara langsung kepada dia, nanti dikuasai spirit kedagingan, bahaya juga, nggak konstruktif. Berdoa kepada Tuhan, tapi setelah itu ya bicarakan langsung kepada dia, itu bicara kepada dia saja, nggak usah bicara kepada orang lain. Bicara kepada orang lain tapi nggak bicara kepada dia ya. Jadi bagaimana? Saya bukan berarti kita nggak ada tempat sama sekali untuk unek-unek ya. Unek-unek ada tempat, tapi unek-unek subtly itu bisa berubah menjadi gosip. Lalu kita masih tetap bilang ini unek-unek sebetulnya. Sudah mengerti nggak poin ini ya? Orang unek-unek itu namanya, orang unek-unek kan nggak langsung cerita sama orangnya kan, saudara ya. Kita ngomong share ke orang lain gitu. Saya kecewa terhadap orang, boleh dong ada tempat untuk itu kan ya. Tapi unek-unek itu pelan-pelan menjadi gosip ya, gosip yang mendiskreditkan orang lain, yang membuat karakter apa itu assassination, sudah tahu nggak istilah ini ya, pembunuhan karakter terhadap orang lain, ya sudah mulai mendiskreditkan, soalnya mulai bikin satu profil yang sangat negatif terhadap orang lain. And yet kita mesti tetap bilang enggak kok, ini sharing unek-unek gitu. Padahal saya sudah di dalam satu kebahayaan membuat karakter asasinasi terhadap kehidupan orang lain. Ini kita masih tetap bisa bilang ini masih di dalam batas sharing unek-unek. Bukan sharing unek-unek lagi, itu menjadi satu gosip mania, menjadi satu kebiasaan membicarakan tanpa bisa ditahan. Nah, kalau kita membaca tulisan dari orang-orang ini, orang-orang Puritan, orang-orang yang ya diberkati Tuhan, yang coba untuk membuat aplikasi sedetail mungkin di dalam kehidupan mereka ya. Kadang-kadang kita mendapati tulisan mereka seperti legalis sampai kayak begini ya. Tapi kalau kita humble enough untuk betul-betul mendengarkan lalu belajar apa yang mereka maksud, indeed mereka mengajarkan hal-hal yang begitu praktis yang sangat berguna juga untuk pembentukan kerohanian kita ya, membicarakan orang lain misalnya gitu. Sampai di dalam batas apa gitu. Seperti saya pernah sharing, kita seringkali mendengar ini orang-orang Kristen itu nggak pernah gosip, mereka cuma share beban doa, sharing beban doa, prayer list. Saya bukan sedang membicarakan orang lain, saya mengencourage orang lain untuk mendoakan orang yang saya jelek-jelekin tadi supaya ada beban doa kan bagus ada doa syafaat. Kalau enggak mau doain apa kalau semuanya baik. Tapi itu hanya rasionalisasi di dalam kehidupan kita, di dalam spiritualitas yang kacau. Sekali lagi ayat 2, ayat 3, ini satu ajakan dari Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam transparansi, integritas, gak banyak channel. Waktu dikatakan gak banyak channel bukan berarti kita gak lincah ya. Itu hal yang berbeda konteks sensibel, peka terhadap konteks. Dengan orang yang main channel secara profesional itu totally different thing. Itu sama sekali gak berhubungan. Kita nggak membicarakan orang yang lincah di dalam pimpinan Roh Kudus waktu bertemu dengan seseorang bisa mengetahui kebutuhannya lalu berbicaranya berbeda. Karena di dalam kasih kan membuat kita konteks sensibel ya. Kalau kita mengasihi kita jadi mengenal kan ya, mengenal orang yang kita kasih. Dan orang yang mengenal akan memperlakukan orang secara berbeda, differently. Oh anak yang ini anak yang pertama ini saya mesti begini. Kalau anak yang kedua ini lain begini, nggak bisa ditreat kayak anak yang pertama. Demikian juga sebaliknya. Kenapa ya? Karena kita mengenal. Kenapa mengenal? Karena kita mengasihi. Karena kita mengasihi maka kita mengenal. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan gak ada hubungannya sama kasih. Orang yang ganti-ganti channel secara lincah di dalam pengertian nggak ada integritas atau munafik ya, professionally
di dalam pergantian peran seperti itu adalah hal yang sama sekali berbeda dengan orang yang peka terhadap konteks secara positif. Ada satu komentator yang mengatakan ayat ketiga ini interesting ditafsir secara positif, waktu dikatakan di sini apa yang kamu katakan dalam gelap kedengaran dalam terang, apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar. Kamar itu di dalam bahasa aslinya di dalam istilah yang sama seperti yang dibicarakan Yesus di dalam khotbah di bukit ya. Kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamar. Itu kamar apa ya? Kalau di dalam zaman kita mirip seperti gudang gitu, gudang. Satu kamar untuk taruh persediaan barang-barang ya. Treasure room ya. Yang untuk ditaruh di situ disimpan itu enggak ada jendelanya sama sekali, itu gelap gitu. Makanya di sini dikatakan gelap kan ya. Kamar yang tersembunyi itu. Ya. Masuk ke sana di dalam ketersembunyian. Mungkin komentator itu menafsir ayat ketiga berdasarkan khotbah di bukit itu ya. Dia coba untuk melihat secara spirit yang sama, secara positif. Intinya adalah berlaku dua-dua, whether hal yang baik atau hal yang buruk ya, yang kita katakan di dalam ketersembunyian itu akan dibongkar kedengaran di dalam terang ya. Ini satu prinsip ya, baik hal yang negatif, hal yang buruk ya akan dibongkar juga di dalam terang. Tapi hal yang tersembunyi secara positif Tuhan juga yang akan membongkar di dalam terang pada waktu Tuhan. Kita nggak bisa menghindari prinsip ini. Pertanyaannya bukan apakah kita melakukan yang tersembunyi atau tidak, tapi pertanyaannya adalah apa yang kita bicarakan dalam tempat yang tersembunyi itu. Kalau kita membicarakan yang buruk akan dibongkar, yang buruk itu dan diketahui banyak orang akan mempermalukan. Tapi kalau yang kita tabur, yang kita bicarakan dalam tempat yang gelap, ya, kamar itu adalah hal-hal yang baik, juga akan terbongkar juga dan itu akan memberkati banyak orang ya. Di sini kita melihat ada satu prinsip yang general, yang universal ya dalam ayat yang ketiga. Ini encourage, mendorong kita untuk memikirkan ya, ketersembunyian kita itu lebih banyak diisi oleh apa. Kita pasti ada saat-saat ketersembunyian itu orang nggak mungkin kan ya sepenuhnya terus bersama dengan orang lain. Pasti ada saat dimana kita tersendiri ya, dimana bukan tersendiri ya, sendiri, dimana kita sendiri, dimana kita seorang diri. Lalu dalam keadaan seperti itu apa yang kita lakukan, apa yang saudara dan saya lakukan? Ada penulis spiritual mengatakan seseorang keadaannya bagaimana itu dinilai waktu dia sendiri. Justru karena ada bahaya kemunafikan. Di hadapan banyak orang kita cenderung berperan ya, kalau bisa berperan baik dong ya, berperan holy, berperan menyenangkan, berperan orang kudus, orang saleh. Tapi apa yang terjadi waktu kita berada di dalam satu tempat yang tersendiri? Ya itulah keadaan saudara dan saya sesungguhnya. Waktu nggak ada orang lain yang lihat, ya, waktu orang lain nggak ada yang acknowledge sama sekali itu. Dan bukan cuma secara geographically di sini maksudnya saya, bukan cuma secara lokasi, tapi juga di dalam pengertian sosial misalnya. Oh kalau saya melakukan ini nggak dapat bintang gitu loh. Pak Tong nggak tahu gitu istilah vulgarnya gitu kan ya. Ini nggak di acknowledge kayak begini nih. Di dalam gerakan reform Injili nggak ada tempatnya kayak begini, nggak dapat bintang, nggak dapat pahala, nggak naik karir. Ya itulah tempat tersembunyi saya. Masih mau melakukan atau mendingan melakukan hal-hal yang inilah ya, lebih karir promising supaya orang lihat, supaya orang ngomongin, terus habis itu saya pelan-pelan dapat ini takhta yang lebih tinggi, takhta yang lebih baik. Ya pikiran dunia seperti ini saya, pikiran dunia ya, terus-menerus berada di dalam kesibukan untuk mengesankan seluruh dunia. Alkitab bilang itu kemunafikan, istilah yang sederhana. Tapi orang-orang yang membangun dirinya di dalam integritas itu mengetahui saat-saat tersembunyi, saat-saat di dalam kamar yang gelap, yang tertutup, ya, yang kemudian akan diberitakan dari atas atap rumah. Sudah tahu di dalam rumah-rumah di Timur Tengah itu kan nggak seperti di sini, tapi mereka atasnya itu datar gitu ya, flat. Itu atap seperti itu, jadi orang bisa di atas. Waktu orang di atas itu ngomong, orang jalan di bawah ya, itu kedengeran gitu. Karena jelas sekali suaranya.
akan diberitakan dari atas rumah. Intinya adalah apa yang tersembunyi itu akan tersebar keluar publicly. Sekali lagi, berbahagia kalau kita mengisi saat-saat ketersembunyian kita dengan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Itu menjadi satu latihan integritas, menjadi satu latihan kejujuran, satu latihan yang menahan atau mengurung, menginjak-injak kemunafikan. Nah, so waktu kita menekankan bagian seperti ini, berperang secara publik seperti Yesus Kristus terhadap bahaya kemunafikan, ada bahaya yang bisa dialami. Maka di ayat keempat kita membaca di situ Yesus sudah mengantisipasi. Waktu orang berperang terhadap kemunafikan, kita juga akan turut melukai orang-orang yang memang suka hidup di dalam kemunafikan, kan ya. Waktu kita berperang terhadap kepura-puraan, ketidakjujuran, bersamaan dengan itu kita juga akan potentially sekaligus actually melukai orang-orang yang memang suka hidup di dalam kepura-puraan dan kebohongan tersebut. Ada bahaya di sini. Lalu ada bahaya bagaimana? Kita bisa takut, ya, ada bahaya bisa takut. Waktu takut bagaimana? Yaitu terbawa di dalam kemunafikan mereka, sudah terkhamir akhirnya di dalam ragi tadi, kan. Bahaya loh kayak begini nih ngomong gitu. Jangan diomong lah, aduh nggak bahaya kayak begini. Ntar bisa runyam kalau kita ngomong. Jadi bagaimana? Mendingan diam. Waktu diam bagaimana? Ya udah, sudah kemasuk ragi itu, kan ya. Tadi kan kita mengatakan ragi itu begitu gampang sekali menular, ya, begitu gampang sekali menyebar. Orang hidup di dalam kepura-puraan itu seperti menjadi satu sistem culture yang di-celebrate di seluruh dunia. Lalu waktu orang seperti Yesus berusaha untuk counter hal tersebut, ya, berada di dalam satu keadaan yang bahaya. Maka di sini ayat keempat dikatakan, hai sahabat-sahabatku, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Bisa dibunuh ya orang yang membongkar kemunafikan, bisa dibunuh, bisa dibenci, bisa dikucilkan. Tapi jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi kemudian nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sini Yesus memberikan satu batas yang bisa dilakukan manusia itu apa sih? Memang mereka masih bisa diizinkan Tuhan untuk membunuh tubuh, tapi setelah itu nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa masuk ke dalam bagian dalam, cuma bisa menyerang bagian eksternal. Karena mereka adalah orang-orang yang memang suka menghidupi yang eksternal. Menyerangnya pun cuma bisa bagian eksternal, karena adalah kategori orang-orang eksternal. Mereka nggak bisa menyerang bagian yang di dalam, tidak bisa. Remain di dalam batasan eksternal, tubuh fisik eksternal. Mereka bisa membunuh tubuh, tapi nggak bisa melakukannya lebih daripada itu, nggak bisa menghancurkan iman kita, kepercayaan kita, ya, kejujuran kita. Tidak bisa. Tidak mungkin bagian itu bisa dibunuh. Itu bukan pada kuasa manusia. Dan nggak perlu takut, nggak perlu takut. Yesus kemudian mengatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti, yaitu Tuhan, ya. Tuhan, Allah sendiri, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata, takutlah dia. Di sini ada satu kontras ya, antara takut manusia yang sangat dekat dengan kemunafikan itu, ya. Ya, orang yang terus-menerus takut sama manusia itu sudah dekat sekali dengan dosa kemunafikan, ya. Kemunafikan kenapa ya? Pada dasarnya karena kita punya ketakutan terhadap manusia, kan, try to impress manusia, padahal di hadapan Tuhan kita tahu nggak seperti itu, ya, ketidakjujuran seperti itu. Tapi orang yang takut akan Tuhan, takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah nggak akan takut kepada manusia. Saya boleh sedikit paraphrase ini ya, perkataan yang terkenal dari John Owen. Itu John Owen kan mengatakan, either kita saya lupa satu kalimat berikutnya, either kita berdosa, ya, dan kita akan dijauhkan daripada Alkitab, ya, kalau nggak salah yang terakhir. Either kita berdosa dan kita akan dijauhkan dari Alkitab, atau kita mengikuti Alkitab dan dosa yang akan dibunuh. Cuma ada dua pilihan itu. Either dosa yang menguasai kehidupan kita, atau kita yang menguasai dosa. Sudah, cuma itu, dua itu. Kalau saya boleh sedikit paraphrase dalam bagian ini, ya.
Either kita takut kepada Tuhan dan karena itu kita akan menyingkirkan takut kepada manusia, atau kita takut kepada manusia dan karena itu kita nggak punya hati yang takut kepada Tuhan. Sintese dua-duanya itu nggak mungkin. Nggak mungkin sudah itu, nggak ada kemungkinan. Satu akan menyingkirkan yang lainnya. Kalau kita takut kepada Tuhan, nggak akan takut kepada manusia. Kalau kita terlalu takut kepada manusia, ya udah orang kayak begitu nggak mungkin punya rasa takut yang betul di hadapan Tuhan. Nggak mungkin, karena manusia sudah terlalu besar, terlalu besar. Either Tuhan yang menjadi besar, manusia menjadi kecil, atau manusia menjadi besar dan Tuhan yang menjadi kecil. Sudah nggak ada jalan tengahnya lagi, nggak bisa, nggak ada. Maka di sini Yesus mengatakan takutlah kepada Dia, ya. Takutlah kepada Dia yang mempunyai kuasa untuk menentukan kehidupan orang setelah kematian, melemparkan orang ke dalam neraka. Manusia cuma bisa apa sih? Membunuh. Setelah membunuh nggak bisa lagi membawa orang ke neraka kan? Menentukan afterlife itu nggak ada kuasa, manusia nggak mempunyai kuasa seperti itu, tetapi Yesus, ya, Allah mempunyai kuasa melakukan itu. Takutlah kepada Tuhan. Paradoks ya gambar ini ya. Ayat ke-5 ke-6 sangat menarik kalau kita melihat flow-nya. Ya, ayat 5 kan bicara tentang Allah yang punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Lalu kita seharusnya punya hati yang takut kepada Allah yang seperti itu. Tapi ayat 6 mendadak pindah switch ke bagian pemeliharaan Allah. Burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Tapi seekor pun tidak ada yang dilupakan Allah. Menarik saya komplement ini ya. Ini berarti mengatakan bahwa takut akan Tuhan di sini bukan di dalam pengertian takut kepada Allah dalam pengertian dia seorang hakim atau algojo yang sudah siap membunuh kapan saja gitu. Ada juga kan gambaran agama seperti ini. Kita kalau nggak hati-hati juga bisa masuk ke dalam keagamaan yang seperti ini, gambaran Tuhan yang siap memberikan ganjaran kepada siapapun yang melakukan dosa. Akhirnya kita takut berbuat dosa karena hukuman, bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena kita takut kalau kita berdosa nanti kita menuai bagaimana. Banyak orang ditahan untuk berbuat dosa dalam pengertian ya sedikit lebih baik sih memang daripada berbuat dosa juga gitu kan ya. Saya takut tuh berzina, kenapa? Ntar kena sakit kelamin bagaimana, itu repot sekali dan sakitnya luar biasa. So lebih baik tidak berzina gitu kan. Tapi bukan karena hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tapi karena takut menuai satu hukuman yang menakutkan kan. Kurang dewasa sudah cara berpikir seperti itu kan. Ya Allah bukan sekedar apa ya? Gambaran yang dikatakan di sini ini belum lengkap ya. Memang betul adalah Allah yang sanggup membunuh, melemparkan orang ke neraka. Ini gambaran yang real. Tapi bersamaan dengan itu juga sekaligus adalah Allah yang bahkan memelihara burung pipit, bukan hanya manusia tapi burung pipit yang nggak ada artinya itu yang dijual ya 5 ekor 2 duit itu murah sekali ya. Duit, istilah duit di situ seperti mirip kayak sen gitu sudah. Kalau dolar kan ada pecahan sen ya. Itu seperti mirip dengan sen gitu. Jadi itu kecil sekali ya, sudah dapat 5 lagi cuma bayar 2 sen gitu. Cuma bayar berapa sen saja tapi bisa dapat 5 ekor. Berarti ini seperti satu gambaran burung yang hampir nggak ada harganya. Tapi itu pun tidak dilupakan Allah, providensia Allah ya, pemeliharaan Tuhan. Allah yang kita takuti sekaligus adalah Allah yang memelihara. Dan juga bahkan kalau nggak mau bicara tentang burung pipit, bicara tentang kehidupan manusia sendiri, di sini dikatakan kita juga punya bagian yang paling tidak penting sampai seperti jatuhnya rambut ya. Berapa jumlah rambut kepala kita? Yang menarik ini ada satu orang barusan tulis satu komentar tentang Heidelberg Catechism. Ini kan tahun ini 450 tahun nih. Saya ingin bahas ya katekismus yang sangat unik ini, widely accepted di seluruh dunia, yang paling luas, lebih luas dari Belgium, dari Second Helvetic, lebih luas dari Westminster. Heidelberg Catechismus. Lalu di situ kita membaca di dalam pertanyaan pertama gitu kan ya, apakah penghiburan satu-satunya baik sebelum kita mati ataupun sesudah itu, di dalam hidup ataupun di dalam setelah itu kematian.
Kalau di situ kan dijawab yaitu bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita dimiliki sepenuhnya oleh Yesus. Terus semua sampai detail dan terakhir dikutip juga perkataan dari Injil. Bahkan rambut jatuh pun itu tidak di luar kehendak Tuhan. Orang ini ada problem dengan rambutnya. Rambutnya mulai rontok. Lalu dia merasa sangat terhibur dengan Heidelberg Katekismus yang membicarakan tentang rambut yang rontok. Mungkin satu-satunya katekismus reform yang ngurusin tentang hair fall kali ya, tentang problem rambut itu. Hal seperti ini seperti hal yang nggak penting di dalam kehidupan manusia, kecuali rontoknya terlalu banyak ya. Tapi rambut rontok satu itu apa artinya gitu? Rambut manusia berapa sih jumlahnya? Sudah pernah tahu nggak ya? Saya pernah baca mungkin sekitar 140.000 atau berapa, nggak tahu ya. Saudara boleh koreksi kalau keliru. Tapi satu dari 140.000 itu apa artinya? Gitu. Apa artinya? 5 pun juga masih, 10 juga oke. Nggak ada artinya terlalu banyak. Gitu. Nanti bisa tumbuh lagi dan seterusnya. Tapi di sini dikatakan bahkan hal yang kecil seperti itu pun terhitung oleh Tuhan. Rambut terhitung. Ya kalau di dalam versi Matius dikatakan bahkan jatuh satu pun itu tidak di luar kehendak Allah, providensia. Ya ajaran penetapan, ajaran tentang providensia, kita jangan tarik spiritnya ya. Kalau ditarik spiritnya akan jadi perdebatan yang gak karu-karuan. Sudah tahu kan ya di dalam kalangan event pembicaraan perdebatan teologis termasuk mungkin juga di antara kalangan orang reform memperdebatkan berapa detail sih penetapan Allah. Ya, kalau saya begini ini penetapan Allah atau bukan? Akhirnya masuk ke dalam teologi skolastik yang gak ada kaitannya dengan spirit yang dibicarakan di sini. Jangan lupa penetapan Allah yang sampai hal yang kecil-kecil ini spiritnya bukan mau mengajarkan. Jangan lupa ya, Allah itu God's decree itu menetapkan semuanya sampai yang paling detail, jam gerak gini sedikit pun ini di dalam penetapan Allah. Ini bukan di dalam spirit ini, pembicaraannya bukan. Tapi di dalam spirit bahwa Tuhan itu memeliharakan semua milimeter di dalam kehidupan kita sampai yang terkecil itu semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Intinya adalah kita nggak perlu takut karena nggak ada hal yang sekecil apapun yang Tuhan tuh luput mengontrol, nggak ada. Providensi ya, doktrin pemeliharaan ya, bukan tentang perdebatan inilah determinisme lah, tentang berapa dalam Tuhan menetapkan atau hal-hal yang besar saja yang kecil-kecil diserahkan kepada kita dan seterusnya. Akhirnya masuk ke dalam satu diskusi teologis yang nggak terlalu fruitful karena kita kehilangan spiritnya. Spiritnya di sini dikatakan bahwa hal-hal termasuk rambut jumlahnya terhitung semuanya. Jatuh pun di dalam kehendak Tuhan. Berarti nggak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang luput dari providensia, dari pemeliharaan Allah. Intinya kita harus bersyukur ya. Kita harus percaya kepada Tuhan yang seperti itu karena Tuhan yang seperti ini ya mengetahui seluruh beluk kehidupan kita dari yang paling besar sampai yang paling kecil dan dia merajut semuanya di dalam rencananya yang sempurna. Providensia Allah, pemeliharaan Tuhan. Tapi itu kita membaca waktu di dalam ayat selanjutnya kita tertarik karena di sini doktrin providensia itu ternyata bukan dipakai untuk terus setelah Tuhan memelihara terus kita bersyukur maka marilah kita menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna itu. Tapi ayat 8 mengatakan justru karena Tuhan memelihara, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang provide, maka beranilah bersaksi. Kaitan ini nggak bisa lebih jelas lagi, sekali lagi ya. Doktrin providensia menurut Lukas pasal 12 itu strongly connected dengan keberanian bersaksi, mengaku Yesus di depan manusia. Sekali lagi, masih ada kaitan dengan kemunafikan. Kemunafikan itu apa? Gak berani mengaku Tuhan misalnya ya, aspek yang lain lagi. Oh kalau lagi sendirian bisa mengaku Tuhan, tapi begitu di depan publik langsung mendadak jadi orang pluralis. Mengaku agama lain lagi ya, karena takut ntar kalau ini gak dapat keuntungan dengan mengaku Kristen, bagaimana gitu. Lalu pura-pura ini tampil jadi orang yang bagian daripada mayoritas itu. Gak sincere, sekali lagi ya, kemunafikan lagi kan. Tapi Yesus di sini mengatakan barang siapa atau setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.
Mengakui bukan cuma secara privat, tapi mengakui juga di hadapan publik, di hadapan publik dua-duanya ya. Tadi kita katakan ya, persoalannya bukan apakah kita tersembunyi atau nggak tersembunyi gitu, tapi apa yang kita lakukan di dalam tersembunyi gitu kan. Yang tersembunyi itu akan terlihat secara publik, tapi dalam bagian ini kita mendapat tekanan yang paradoksikal mengatakan kita juga bisa melakukan sesuatu yang benar di hadapan publik, bukan cuma berarti semuanya tersembunyi semua, bukan gitu. Jadi dua-duanya ya, baik privately atau publicly, itu dua-duanya melakukan yang benar. Itu namanya orang yang integritas. Orang yang munafik, orang yang munafik waktu tersembunyi melakukan yang jahat, yang buruk ya, di depan publik melakukan yang baik. Tapi ada jenis kekacauan yang lain lagi gitu. Ada orang yang cuma berani di privat. Kalau di privat dia doa, sebut nama Tuhan apa, wah seperti kayak sangat ekspresif. Begitu di hadapan publik langsung diam 1000 bahasa, nggak berani ngomong tentang Tuhan, takut. Ya, bagian ini saya menutup semua kemungkinan kebocoran kalau kita melihat di depan publik mengakui Yesus. Ya. Kenapa bisa mengakui Yesus di depan publik? Precisely karena Tuhan memelihara. Doktrin providensia itu bukan satu doktrin yang lalu kita pikirkan untuk sekedar menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati saya, Tuhan apapun kecukupan saya, Tuhan akan mencukupkan. Betul sudah, nggak salah kalimat itu ya. Tapi cara berpikirnya nggak terlalu dewasa ya orang Kristen seperti begini ya, sangat self-centered kan sebenarnya kan. Urusannya hanya kepada kepentingan pribadi, kebutuhan pribadinya. Tuhan tuh memelihara. Jangan takut, kamu perlu apapun bicara kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu yang kamu perlu. Nggak harus salah sih memang betul, tapi di sini lebih jauh daripada itu. Kamu dipelihara Tuhan, karena itu beranilah bersaksi di hadapan publik. Saksikanlah Kristus. Kenapa? Karena kamu dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai, mencukupkan, dan Tuhan mengontrol semuanya. Karena itu bersaksilah, jangan takut. Siapa yang menyangkal sebaliknya, yang menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus di depan manusia, dia juga akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ini bukan berarti lalu Tuhan tergantung kita ya, Tuhan jadi responsif terhadap kita, tapi sebetulnya menyatakan iman yang sejati atau tidak gitu. Kenapa di sini Tuhan menyangkal di depan malaikat-malaikat Allah? Ya karena ini orang memang nggak pernah punya iman yang sejati. Apa itu iman sejati? Iman sejati adalah iman yang berani diakui secara publik, diakui secara publik. Hati-hati dengan bentuk kekristenan yang privat ya. Memang kita nggak masuk ini nggak masuk. Itu loh, sudah tahu kan ya, ada spiritualitas Kristen, orang yang pergi ke restoran, satu meja orang Kristen, lalu terus habis itu mari kita berdoa, seluruh restoran dengar semua gitu kan ya. Terus dia doanya kencang lagi, ada penginjilannya di doa, sengaja supaya meja-meja sebelah juga dengar tentang nama Yesus. Itu agak ekstrim sih memang kayak begitu kan ya. Pameran ini show of Christianity. Itu satu bagian ekstrim satu ekstrim ya. Tapi ada ekstrim yang lainnya yang juga salah, adalah semuanya privat gitu, privat. Kalau bisa orang lain nggak mengenal ya kekristenan saya menunjukkan dari karakter saja gitu, nggak perlu bicara saya Kristen, mau percuma ngomong Kristen percaya Yesus, tingkah laku nggak karu-karuan, untuk apa ntar malah jadi batu sandungan. Nah ya kan, berarti apa? Nggak mengaku karena takut jadi batu sandungan gitu. Berarti apa? Memang sudah di dalamnya batu sandungan gitu. Makanya nggak mau mengaku karena sudah tahu bakal jadi batu sandungan, maka lebih baik nggak ngomong, karena kalau ngomong pasti jadi batu sandungan. Tapi kalau orang nggak jadi batu sandungan nih, kalau orang memang nggak seperti itu di dalam kehidupannya, dia nggak perlu takut untuk mengaku Yesus. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain kita membaca prinsip yang juga cukup jelas ya, itu terang bukan di bawah gantang kan ya, bukan di bawah gantang, tapi diletakkan di satu tempat yang bisa menyinari banyak orang, supaya orang melihat lalu memuliakan Allah Bapa yang di surga. Kesaksian publik, kesaksian publik ada tempatnya. Bukan cuma kesalehan dan integritas privately, tapi juga publicly. Private nggak membawa kemana-mana, tapi public yang berbeda dengan private juga disintegritas. Maka di sini dikatakan mengakui Yesus di depan manusia, tanda iman yang sejati. 10, 11, 12 yang terakhir, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus ya, ini khususnya ditujukan kepada
kelompok orang-orang yang terus melawan pemberitaan Injil, menghujat Roh Kudus seperti sudah sering dibicarakan, yaitu orang yang menolak pekerjaan Tuhan sampai pada akhirnya itu adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Orang yang melawan anak manusia, mungkin memang dia belum dicelikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus memang mungkin belum mencelikan sehingga masih bisa diampuni. Tapi kalau Roh Kudus terus-menerus dipadamkan, kalau Roh Kudus terus-menerus ditolak, ya, akhirnya orang itu ada di dalam satu kebahayaan. Ia tidak akan diampuni. Pasif ya, di dalam bentuk yang pasif ya. Seperti dia sedang membuang dirinya sendiri. Seperti soal dia yang sudah membuat dirinya sendiri itu menjauh daripada Tuhan. Karena dia terus-menerus menolak pekerjaan Tuhan. Ini satu kebahayaan besar saya di dalam dunia ya. Orang yang merusak, menghalangi ya, terus menekan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh, berada di dalam satu bahaya, menghujat Roh Kudus. 11-12 Yesus memang antisipasi ya, bahwa suatu saat ini murid-murid akan diperhadapkan kepada majelis-majelis, kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, karena iman mereka kepada Kristus, karena iman mereka kepada Yesus. Tapi di sini sekali lagi meneguhkan doktrin providensia. Providensia bukan hanya di dalam pengertian Tuhan memberikan kepada saya makanan yang secukupnya, menyekolahkan anak saya, memampukan saya membayar uang listrik dan sebagainya. Tapi di dalam bagian yang mungkin kita jarang pikirkan, yaitu penyertaan yang khusus suatu seseorang menderita karena nama Tuhan. Waktu kita mengikut Tuhan, kita akan menderita karena dunia ini nggak bisa menerima Kristus. Tapi di situ ada penyertaan khusus, spontan. Nggak perlu persiapan sudah di dalam bagian ini. Ini bukan berarti semuanya nggak perlu persiapan, bukan. Tapi ada saat-saat yang kita nggak bisa kontrol secara antisipatif, secara persiapan. Roh Kudus yang akan mengajar pada saat itu juga secara spontan apa yang harus kita katakan. Kita membaca di dalam firman Tuhan ya, bagaimana Petrus, Yohanes, itu Paulus, mereka dihadapkan kepada para penguasa-penguasa, meminta pertanggungjawaban. Mengapa mereka tetap mengikut Kristus, mengapa mereka percaya kepada Kristus, mereka diminta untuk menyangkal iman mereka dan seterusnya. Mereka nggak pernah persiapan juga untuk melakukan satu speech ya. Stefanus misalnya, begitu spontan mengatakan satu kalimat-kalimat, itu Roh Kudus yang langsung hadir secara khusus ya. Satu kehadiran seperti intervensi langsung. Saya kurang suka sih istilah ini sebetulnya ya. Tapi intervensi tanda kutip lah. Kenapa kurang suka? Karena kita percaya Tuhan itu maha hadir ya, bukan di dalam pengertian kadang hadir, kadang nggak hadir. Tapi mungkin masih bisa dipakai di dalam pengertian yaitu kehadiran yang khusus, karena itu pakai istilah intervensi. Intervensi dalam saat seperti itu langsung mengajar kepada kita apa yang harus kita katakan. Tapi bagi siapa ya? Bagi orang yang menderita karena nama Kristus ya, bukan untuk setiap orang. Kalau kita kurang menderita karena nama Kristus, lalu kita nggak persiapan dan karena itu nggak bisa ngomong apa-apa. Itu persoalan bukan ada pada Roh Kudus, itu pada diri kita sendiri. Di sini ada satu berkat khusus. Berkat khusus untuk orang yang mengikut Tuhan, setia, dan karena itu dia dianiaya, menderita. Ada penyertaan spontaneus dari Roh Kudus yang akan memberikan satu improvisasi ilahi, itu apa yang harus kita katakan. Saudara perhatikan misalnya di dalam case Stefanus, di sini nggak dijanjikan bahwa waktu Roh Kudus memberikan improvisasi itu, lalu dia akan meluputkan kita dari bahaya. Tidak ya. Stefanus waktu dipenuhi Roh Kudus di dalam keadaan, dia mengatakan betul-betul secara spontan apa yang digerakkan Roh Kudus untuk dibicarakan, tapi itu menghantam dan menusuk ya, melukai secara dalam orang-orang yang degil hatinya itu. Saudara jangan pikir waktu Roh Kudus memimpin kita mengatakan kalimat di dalam saat-saat seperti itu kita akhirnya diluputkan daripada bahaya. Mungkin, tapi juga tidak mutlak. Stefanus dirajam justru karena dia mengatakan apa yang dititipkan oleh Tuhan di dalam hatinya, dan dengan berani mengatakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan teguran yang sungguh-sungguh mereka perlukan.
Terakhir saudara, sekali lagi kalau boleh menutup dengan ini, kaitan dengan kemunafikan. Kemunafikan nggak akan berani melakukan ini semua. Kemunafikan nggak akan membiarkan Roh Kudus bekerja memimpin secara spontan seperti ini, karena nggak ada tempat lagi. Roh Kudus sudah padam duluan. Kenapa? Karena kita sudah takut kepada manusia. Waktu dihadapkan, kita takut, lalu kita berusaha untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memang nggak dipanggil untuk semakin banyak melukai orang, semakin bagus, tidak memang. Tapi indeed ada bahaya begitu besar ya di dalam kehidupan manusia. Menjilat sesamanya ya, menjilat berusaha ambil hati gitu. Dan sepertinya dunia quite promising dengan kebudayaan seperti ini. Karena apa? Karena manusia itu juga lemah. Yang dijilat pun juga bisa seneng gitu waktu dijilat gitu. Maka orang tahu ini trik yang bagus, menjilat orang, menyenangkan orang, angkat-angkat gitu kan. Orang jadi seneng gitu. Lalu terus karir jadi naik dan seterusnya gitu kan. Dunia bermain dengan cara seperti ini dalam semua urusan gitu. Menurut Alkitab itu kemunafikan. Bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Roh Kudus yang seperti ini kalau kita hidup di dalam budaya seperti itu? Gak ada kemungkinan kecuali orang yang betul-betul takut kepada Dia, yang sanggup membunuh, melemparkan orang ke dalam neraka, tapi juga sekaligus sanggup memelihara kehidupan kita. Yesus Kristus sendiri, Yesus Kristus memberikan kepada kita teladan yang sempurna. Dia sendiri disalibkan, dipaku di atas kayu salib karena dia seumur hidupnya mengatakan tidak terhadap budaya kemunafikan. Culture yang munafik, keagamaan yang munafik, bangsa yang munafik, mungkin juga bahkan gereja yang munafik, gak bisa menerima orang-orang seperti Yesus Kristus. Akhirnya dia disalib, akhirnya dia dibunuh. Tapi dia bangkit, perspektif sempit, bangkit, mengalahkan kuasa kemunafikan. Kita hari ini merenungkan kematian Kristus, bersamaan dengan itu sekali lagi perspektif sempit, kematian terhadap kemunafikan, supaya kita bisa hidup dipenuhi dengan hati yang takut akan Tuhan, tahu punya satu kebebasan di dalam mengekspresikan iman kita, whether privately atau publicly. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami ingin supaya Engkau menolong kami untuk bisa mengenal kehadiran firman Tuhan di dalam keseharian kami, sehingga kami tidak berputar balik melawan firman Tuhan dan tetap berada di dalam spirit yang ada di dalam dunia ini. Tapi kami hari demi hari boleh disempurnakan, dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati perjalanan kehidupan kami, dan jika sebentar kami akan menikmati satu persekutuan khusus dengan diri-Mu sendiri ketika kami berbagian memakan dan meminum roti dan anggur yang tersedia. Kami rindu Tuhan, sekali lagi kami boleh dipersatukan di dalam kematian-Mu, kematian terhadap dosa kemunafikan, dan kebangkitan di dalam satu kehidupan yang integritas, yang jujur, yang terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.